Indonesia. Shalom guys, welcome to GCN Youth Online Service. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu, yuk kita sama-sama baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penapurung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit luar yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya. Apa kabar kalian? Semuanya pasti baik-baik aja, sehat-sehat di rumah. Yuk kita mari bersatu dalam doa dulu sebelum kita mulai ibadah. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, rahmat-Mu yang Kau berikan Tuhan sepanjang hari dan juga sepanjang minggu kemarin Tuhan. Kau berkati kami semua, Kau masih berikan kami kesehatan walaupun kami merasa kurang enak badan atau kami merasa tidak dalam kondisi yang baik, tapi kami percaya kami tetap dalam lindungan-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Dan dengan siapapun kami berinteraksi Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kami akan memulai dengan iman kami, dengan perasaan sukacita Tuhan Yesus. Dan ini semua ini hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siapa yang semangat di rumah? Gimana kabarnya? Masih sehat kan? Nanya lagi. Mari sama-sama katakan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dambah hatimu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan
ini hidup kami. Pakai kami lebih lagi. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku, Biar nafas kami menceritakan kehidupan oleh kebaikan-Mu Tuhan. sejak ku berdiam dekat di hati-Mu. Lebih semangat lagi, katakan. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, Dan nafasku dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Bapa di surga, kami sebentar akan lebih lagi Tuhan meninggikan memuji nama-Mu dari hati Tuhan Yesus, hati kami yang paling dalam Tuhan. Inilah ungkapan kami terhadap rasa cinta kami kepadamu Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh Besar pengorbanan-Mu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. sungguh-sungguh lagi. Kita mulai dari awal penyembahan ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Yes Tuhan, Kau sahabat kami. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia Dan berharga. dan berharga. Oh, sungguh indah. Sungguh
Shalom guys. Gue berharap teman-teman GC dan Youth dimanapun kalian berada, penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua, amin. Suatu kehormatan bagi gue bisa berada di tempat ini untuk membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada kalian semua. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hari ini Tuhan, buat penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Bapa bahwa sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini Tuhan, Kau terus menyertai setiap kami ya Bapa. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan sharing tentang kebaikan-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu, itu adalah hal yang berkenan, itu adalah isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, relationship with God. Apa sih yang kalian pikirin ketika lo ditanya relationship with God atau hubungan dengan Tuhan? Apakah saat teduh? Sudah berapa jam kita saat teduh pada pagi hari ini? Apakah berdoa? Kita berdoa berapa jam sih dalam satu hari? Apakah membaca firman Tuhan? Sudah berapa pasal Alkitab yang kamu baca pada hari ini? Sudah berapa lama kamu berdoa di dalam hari ini? Relationship with God itu bukan suatu kewajiban. Ketika kalian melakukannya itu menjadi kewajiban, itu bakal bikin tertekan. Itu bakal bikin pikiran. Kalau kata anak muda zaman sekarang tuh bikin overthinking. Kenapa? Karena relationship with God itu adalah kebutuhan. Di mana kita butuh Tuhan. Kalian berdoa karena kalian butuh Tuhan. Kalian saat teduh karena kalian butuh Tuhan. Dan kalian membaca firman karena kalian butuh Tuhan. Karena Tuhan sudah mengaruniai anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada setiap kita. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Jadi menurut gue relationship with God itu bukan kewajiban tetapi karena kita butuh Tuhan. Terkadang kita nggak sadar kalau misalnya Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan ada waktu kita lagi sekolah, Tuhan ada waktu kita lagi bekerja, Tuhan bahkan ada ketika kita lagi traveling, kita lagi ujian. Di mana-mana Tuhan ada. Tetapi terkadang kita nggak sadar. Padahal Tuhan itu ada di sekitar kita dan bahkan Tuhan ada di dalam hati setiap kita. Ada satu lagu yang membuat gue atau menjadi rema di dalam hidup gue sampai saat ini. Dan mungkin itu juga menjadi rema buat teman-teman GC dan Youth dimanapun kalian berada. Lagunya itu kayak gini. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Arti lagu dari lagu tersebut, cerita di balik lagu tersebut adalah ketika kita mau melakukan sesuatu, kita butuh Tuhan. Dan gue gak akan berjalan jika Tuhan itu gak beserta sama gue dan Tuhan gak berada bersama-sama gue. Di dalam kehidupan gue pribadi, gue selalu menekankan bahwa jika gue mengalami kesuksesan atau gue berhasil untuk menyelesaikan suatu tugas, gue bisa memulai segala sesuatu itu, usaha misalnya dengan mulus, gue bisa menyelesaikan ujian gue bahkan, gue bisa menyelesaikan segala sesuatu di dalam aspek gue itu tanpa suatu hambatan sekecil pun, itu karena Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah pribadi gue, tapi karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan gue dan Tuhan beserta dengan gue. Bicara tentang penyembahan, kita buka di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, di situ dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terkadang
di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lebih sering cerita tentang kebaikan Tuhan. Kita cerita tentang apa sih yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita, mukjizat apa sih yang sudah terjadi di dalam hidup kita, dan bahkan berkat apa sih yang Tuhan sudah berikan ke dalam kita. Terkadang hal tersebut membuat kita tidak sadar bahwa kita juga sering lupa untuk kita berbicara dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Karena kita terkadang fokus hanya cerita tentang kebaikan dan berkat Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan dan waktu kita berdoa kepada Tuhan, itu kita harus memfokuskan diri kita. Kita harus membuang pikiran-pikiran negatif kita seperti besok kita akan makan apa, kekhawatiran tentang hari esok, besok kita mau sekolah di mana. Dalam kondisi seperti ini kita mau bekerjanya seperti apa? Kita butuh uang, bagaimana cara menghasilkan uang? Atau bahkan bagaimana nanti jodoh saya di masa depan? Pada saat kita menyembah Tuhan, kita menyembah dalam roh dan kebenaran, hal tersebut harus kita singkirkan. Karena kita harus fokus menyembah Dia, dan kita harus memfokuskan pikiran kita untuk berbicara dengan Tuhan. Karena ketika kita fokus, kita sudah menyatukan hati kita, ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, Tuhan Yesus akan berkenan atas penyembahan-penyembahan kita. Contohnya Daud. Siapa sih yang melihat Daud? Daud tidak dilihat orang, bahkan keluarganya saja menyepelekan dia. Daud itu menyembah dan bermazmur, tetapi penyembahan dan mazmur-mazmurnya Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Ibarat kata, asapnya itu naik sampai ke surga dan Tuhan senang akan penyembahan dan mazmur-mazmur Daud. Tetapi jika dilihat, Daud hanya menyembah di dalam kesunyian, kesendiriannya di saat dia menggembalakan domba, bahkan tidak banyak domba yang digembalakan, hanya 2-3 ekor. Tetapi dengan dia bermazmur, dia bermain kecapi, penyembahan itu disenangi oleh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, yang mau gue sampaikan adalah ketika lu mau nyembah Tuhan, ketika lu mau berdoa dan berbicara kepada Tuhan, bebasin aja. Lu boleh tersungkur, lu boleh sujud, berdiri, sampai nangis, sampai keluar air hidung, itu terserah. Karena itu adalah bentuk ekspresi kita terhadap Tuhan, itu bentuk cinta kita terhadap Tuhan. Gak perlu kejar urapan. Contohnya Daud menjadi raja karena dia itu yang diurapi oleh Tuhan. Daud mendapat urapan dari Tuhan karena Tuhan berkenan atas hidupnya Daud. Oleh karena itu pada saat kita menyembah Tuhan, kita hanya fokus aja kepada Tuhan. Karena saat kita sudah intim, saat kita sudah bertemu dengan Tuhan, sudah klik gitu bahasanya, Tuhan itu yang akan memberikan urapan itu kepada kita. Urapan itu yang akan datang sendiri kepada kita karena kita menjadi penyembah-penyembah yang benar dan kita hidup dalam roh dan kebenaran. Dan yang terakhir adalah mau gue infokan lagi, sekali lagi, hubungan dengan Tuhan itu adalah bukan kewajiban, melainkan karena kita butuh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Dan saat kita menyembah, kita harus memfokuskan hati kita dan memfokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat penyertaan-Mu Tuhan, buat isi hati-Mu Tuhan, buat rencana-Mu Tuhan atas setiap hidup kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kami memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih Tuhan, sehingga kami dapat berkomunikasi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan di masa ini Tuhan, di masa-masa pandemi ini Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau saja mengasihi setiap kami Tuhan. Biarlah rancangan-Mu dan kehendak-Mu yang jadi atas setiap kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk teman-teman GC dan teman-teman youth dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah ada urapan yang sama Tuhan Yesus, itu Kau curahkan atas mereka ya Bapa. Kau curahkan juga atas keluarga besar mereka dan masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Gimana guys firman Tuhan hari ini? Pastinya diberkati kan? Nah, untuk memberikan persembahan jangan lupa scan barcode berikut ini.
GC Youth minggu depan. See you and God bless you.